Telepon itu kita ganti nomornya, WhatsApp itu kita hapus, email itu kita ganti. Ini bukan untuk menghapus data yang ada di pinjol, tapi lebih bahwasanya kan kita sama-sama dengan kami mental yang tidak baik-baik saja dan kami mengabaikan. Telepon itu kami abaikan, WhatsApp itu kami abaikan, email itu kami abaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat semua teman-temanku, terutama yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini kayak gini ya teman-teman ya, sesekali gak apa-apa dong ya kan. Sesekali beda penampilan lah kita masuk ke sini. Sebenarnya bukan beda penampilan, mataku lagi sakit teman-teman semuanya gitu loh. Hari ini yang mau saya bahas teman-teman semuanya karena ini yang galbay seperti di Kredit Pintar, di Aku Laku atau di Es Pinjam, Samir, Esikes dan lain sebagainya itu masih banyak ya teman-teman semuanya. Atau satu orang masih banyak ya yang mengalami galbay lebih dari 3 aplikasi. Siapa di sini yang mengalami galbay lebih dari 3 aplikasi? Coba isi di dalam kolom komentar teman-teman. Karena yang mau kita bahas ada 2 versi yang kita bahas teman-teman semuanya. Yang pertama mungkin soal teman-teman banyak yang tertarik dengan setting WhatsApp, setting email, setting telepon supaya kita tidak diteror lagi, kita tidak diintimidasi lagi, dan kita tidak ditakut-takuti lagi. Dan habis itu juga bagaimana kalau kita membiarkan telepon, WhatsApp, dan email ini secara terus-menerus gitu loh. Secara terus-menerus ada nggak sih dampak yang secara signifikan terjadi pada diri kita, atau kita akan menampung resiko yang akan terjadi buat kedepannya? Gimana teman-teman semuanya, setuju nggak saya membahas hal itu teman-teman? Ini rangkuman berdasarkan dari minat teman-teman semuanya. Ternyata masih banyak orang-orang yang mencari cara men-setting handphone ketika galbay pinjol gitu, atau telat bayar pinjol, baru jatuh tempo pinjol dan segala macam. Itu banyak orang-orang yang mencari settingan bagaimana caranya, mungkin cara kabur, cara menghilang dan segala macam. Di sini kita luruskan. Tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat lagi. Silahkan tonton. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung. Men-setting handphone ya, men-setting telepon, WhatsApp, dan email. Secara tidak langsung, ini mungkin menurut sebagian dari teman-teman semuanya, ini adalah menghapus data yang ada di pinjol. Saya luruskan dulu ya teman-teman semuanya. Kita batasi dulu pemikiran-pemikiran yang sesat itu gitu loh ya. Telepon itu kita ganti nomornya, WhatsApp itu kita hapus, email itu kita ganti. Ini bukan untuk menghapus data yang ada di pinjol, tapi lebih bahwasanya kan kita sama-sama tahu tuh teman-teman semuanya. Anda mungkin yang mengalami telat bayar, yang galbay di pinjol, tahu nggak Anda bahwa sumber masalah itu ada di sana gitu. Nah, selama ini yang Anda takutkan itu kan setelah Anda menerima telepon. Anda khawatir setelah Anda membaca chat WhatsApp kan. Anda kecemasan setelah Anda memahami isi email yang dikirim. Berarti kan 3 hal itu menjadi sumber masalah. Supaya sumber masalah ini tidak ada pada diri Anda dan Anda bisa fokus bekerja buat ke depannya, ya mungkin kalau teleponnya terlalu melakukan spam telepon dan itu sifatnya mengganggu, ya mungkin nggak ada salahnya kita ganti nomornya. Lebih menyelamatkan kepada diri kita. Atau WhatsAppnya ini penuh dengan caci maki, penuh dengan penghinaan dan segala macam, dan mana pemikiran kita jadi kacau gitu loh. Ya sudah, WhatsAppnya kita hapus. Email juga seperti itu. Email yang dikirim selalu ngirimkan somasi bahwasannya kita akan diproses ke jalur hukum, kita akan dipenjara, dituntut, aset mau ditarik, segala macam. Ini kan malah nambah-nambah beban pemikiran kan. Sementara kita mau fokus nih. Kita mau fokus buat bekerja ke depannya, kita mau fokus buat mencari duit nih buat ke depannya gitu loh. Tapi kita malah diganggu dengan telepon yang tidak jelas, WhatsApp yang mengancam, email yang mengancam. Ya sudah, kita ganti semuanya. Mulai dari teleponnya kita ganti kartunya, WhatsAppnya kita hapus, emailnya juga, HP-nya kita reset. Ya, tapi teman-teman jangan sesat. Ini bukan berarti menghapus data yang ada di pinjol, tapi lebih kepada menyelamatkan diri kita. Supaya kita tidak ketakutan lagi, terbawa dengan suasana, diancam secara terus-menerus dan segala macam. Itu tujuannya gitu.
Ya, kan teman-teman selalu bertanya tuh, Bang, bagaimana cara mengatasi teroran? Bagaimana caranya supaya kita tidak dicaci maki? Bagaimana caranya supaya kita tidak diintimidasi? Ya, udah caranya seperti tadi. Teman-teman semuanya, Anda diteror melalui telepon, ganti nomornya. Diancam, diintimidasi melalui WhatsApp, hapus. Emailnya juga seperti itu, ya sudah ganti. Udah, selesai kan? Tapi jangan dirubah-rubah. Bahwasannya itu, Bang, aman gak ini? Kalau kita sudah ganti nomor nanti DC masih tetap datang gak ke rumah? Ini terlalu jauh loh. Pemikiran-pemikiran seperti ini terlalu jauh. Anda mentafsirkan terlalu jauh. Harapan Anda terlalu jauh. Gak ada hubungannya mengganti nomor dengan DC datang ke rumah. Gak ada hubungannya menghapus WA, DC kehilangan alamat Anda. Ini gak ada hubungannya. Ya, 3 komunikasi tadi diputus itu lebih menyelamatkan diri Anda. Supaya Anda lebih semangat lagi. Anda lebih bisa lagi fokus buat ke depannya, mengumpulkan duit dan habis itu diselesaikan gitu. Itu tujuannya teman-temanku. Jadi nggak ada cerita teman-teman beranggapan, wah data kita dihapus di pinjol, cukup ganti nomor dan sebagainya. Itu nggak ada. Ya teman-teman semuanya. Dan habis itu lagi, oke. Kita tidak bisa ganti nomor nih Bang. Kita tidak bisa ganti nomor, kita tidak bisa hapus WhatsApp. Kita tidak bisa ganti email. Karena ini penting untuk pekerjaan, nomor itu sudah lama menyangkut rezeki kita ada di sana. Email ini juga menyangkut soal pekerjaan, hampir semua konsumen kami di perusahaan tahu bahwa ini adalah nomor saya. Ya, saya adalah orang penting di perusahaan itu, bla 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 segala macam alasan teman-teman semuanya. Oke. Mengganti nomor hanya diperuntukkan untuk teman-teman yang galbay ya, ingat yang galbay, yang mana pemikiran dan hati Anda tidak bisa diajak kompromi. Dan itu hanya diwajibkan buat Anda. Daripada setiap hari Anda membangun drama-drama yang tidak jelas, memikirkan sesuatu yang tidak terlalu penting, selalu bermain dengan imajinasi atau drama Anda sendiri, mungkin alangkah baiknya atau lebih baiknya Anda memutus semua komunikasi yang terhubung. Ya, ini hanya untuk Anda yang mentalnya tidak baik-baik saja. Kalau Anda mentalnya aman, Anda tidak baperan dengan ancaman mereka, tidak terlalu takut dengan tekanan mereka, tidak percaya dengan apa yang mereka ucapkan, ganti nomor tidak terlalu penting. Ya, karena ganti nomor itu hanya orang-orang yang selalu bermasalah dengan katanya. Orang-orang yang selalu bermasalah dengan chat-chat WhatsApp, belum tentu ada kebenarannya, belum jelas ada kebenarannya, tapi dia lebih percaya dengan katanya. Itu memang wajib Anda mengganti nomor. Supaya apa? Supaya Anda bisa fokus buat ke depan. Oke, paham ya teman-teman semuanya? Oke. Dan habis itu bagaimana Bang dengan kami mental yang tidak baik-baik saja dan kami mengabaikan. Telepon itu kami abaikan, WhatsApp itu kami abaikan, email itu kami abaikan. Oke, gak ada masalah. Tapi Anda kenali dulu, isi dari WhatsApp itu apa. Kalau dia hanya semata memperingatkan bahwasannya ada tagihan atau bertanya kapan melakukan pembayaran, ya, mungkin Anda harus bisa membedakan pertanyaan mereka. Kalau mereka bertanya, mungkin Anda bisa menjawab. Tapi kalau mereka hanya menyampaikan selesaikan tagihanmu hari ini juga, kalau tidak dilakukan pembayaran maka datamu disebar bla 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 segala macam gitu. Itu nggak perlu Anda tanggapi. Ya, nggak perlu Anda respon gitu loh. Karena nggak ada juga perjanjian sejak awal kita wajib merespon telepon, wajib merespon WhatsApp, wajib merespon email. Karena pinjol sendiri juga telah melanggar aturan yang ada. Ya, banyak kok kontak darurat yang dihubungi oleh pinjol tapi dia tidak mengkonfirmasi juga kan. Dan lagian teman-teman semuanya, tujuan mereka cuma satu, duitnya gitu loh. Uang tujuan mereka gitu. Sekarang kita bermasalah dengan uang kan, uang kita belum ada. Kita belum mampu membayar gitu loh. Ya sudah, kalau Anda mengabaikan juga nggak ada masalah, tapi tergantung diri Anda. Kalau memang Anda lagi bagus pemikirannya, fresh pemikirannya, Anda mau jawab itu pun juga nggak ada masalah. Anda abaikan nggak ada masalah. Yang jelas Anda mau angkat telepon, tidak angkat telepon, mau balas WhatsApp atau tidak, mau respon email atau tidak, itu nggak ada risikonya. Ya, nggak ada risiko fatal di balik itu semuanya. Nggak ada. Anda mau jadi bulan-bulanan dari mereka, Anda akan dikerjakan habis-habisan, Anda akan diintimidasi lebih parah lagi, data disebar segala, itu nggak ada. Ya, kita mau respon mau tidak, nggak ada urusan dari mereka. Mereka itu tugasnya ya mengingatkan. Debt collector itu kan tugasnya mengingatkan. Dia menagih sekali mengingatkan. Kalau memang kita belum ada duitnya, ya sudah, mereka mengingatkan. Mereka mengingatkan dendanya bertambah, bunganya bertambah, dan segala macam. Ya itu yang mereka ingatkan gitu loh. Ya,
Kalaupun mereka mencaci maki, mereka tidak menyebutkan lagi nama aplikasi. Jadi nggak ada masalah teman-teman dengan hal itu. Tapi yang paling bermasalah bagi saya nih teman-teman, Anda yang selalu diperbodoh dengan hal-hal yang tidak jelas. Contoh, men-setting kontak-kontak yang ada, nomor-nomor yang ada di kontak telepon kita itu semuanya diedit. Misalnya dua digit di belakang nomornya itu 78 misalnya gitu kan, diganti jadi 87 supaya pinjol tidak tahu lagi nih nomor telepon kontak kita. Pokoknya semuanya diedit, ya kan, nomor-nomornya itu diedit supaya kita berharap nomor ini juga berubah di sistem pinjol. Itu nggak ada ya. Jadi jangan yang aneh-aneh. Hampir sama dengan pemikiran Anda dengan ganti nomor, hapus WhatsApp dan email, debt collector tidak datang ke rumah, data kita langsung terhapus dan segala macam. Itu juga gak ada. Itu cuman omong kosong yang tidak jelas, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi teman-teman semuanya, please banget tidak usah terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting, tidak usah terlalu mendramatiskan ya, melampaui batas yang ada. Hari ini fokus saja. Anda tidak ada uang, Anda belum mampu bayar. Insya Allah ke depannya Anda harus bekerja, Anda harus berusaha, kumpulkan duit Anda pelan-pelan. Nanti kalau misalnya duit Anda sudah terkumpul, ya sudah, negosiasi teman-teman, pokok yang diterima. Ya, yang penting jangan ada berasumsi yang aneh-aneh, setting-setting yang seperti ini, ganti nomor seperti ini, bla bla segala macam, itu nggak ada. Hari ini yang iya-iya aja. Anda galbay karena duit Anda tidak ada, Anda telat bayar karena duit Anda tidak ada. Satu-satunya risiko yang akan Anda dapatkan nanti, tertulis dan resmi di OJK, nama Anda masuk ke SLIK. Itu pun kalau pinjol melaporkannya. Kalau pinjol tidak melaporkan hal itu, ya nggak ada risikonya. Ya, risiko tambahan apa? Anda akan ditagih secara terus-menerus oleh debt collector. Habis itu dendanya akan bertambah. Itu risiko tambahannya. Di luar dari itu udah nggak ada teman-teman. Oke teman-temanku semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Terima kasih banyak teman-teman sudah selalu mensupport dan mendukung. Yang mau melanjutkan menonton videonya supaya pinjol kalah sama diri Anda, lanjutkan menonton video ini. Pinjol marah tapi ketakutan gitu loh. Kalau hal ini teman-teman praktekkan semuanya, terutama yang baru telat bayar pinjol, yang tidak mampu bayar pinjol, dan hari ini menyibukkan diri ya dengan mencari aman atau tidak pinjol mana yang akan memproses ke jalur hukum, debt collector mana yang akan datang lebih awal menjelang akhir tahun. Anda simain video ini sampai habis, jangan Anda skip, terserah mau pinjolnya apa, mau pinjolnya yang besar, mau pinjolnya yang biasa-biasa saja, ataupun pinjol apapun, Anda simain sampai habis, jangan di skip juga. Tapi sebelumnya teman-teman semuanya yang belum mensupport, silahkan di Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mensupport dan mendukung. Pinjol sangat marah teman-teman semuanya. Kalau teman-teman tidak lagi tertipu dengan ancaman-ancaman yang mereka lontarkan. Kalau misalnya Anda tidak terpengaruh lagi dengan slick yang selalu dibesar-besarkan. Kalau Anda sudah tidak terpengaruh lagi dengan kedatangan DC yang mau menarik aset. Pinjol sangat marah, tapi dia juga ketakutan. Kenapa ketakutan? Saya berulang kali menyampaikan teman-teman. Poin keberhasilan debt collector dalam menagih adalah menakuti. Kalau Anda sudah tidak takut lagi, pinjol khawatir. Karena peluang untuk hancur di tahun 2026 besar. Ya, Anda tahu sampai detik ini pinjol tidak peduli dengan aturan OJK. Soal pelaporan data ke SLIK, dia tidak peduli. Soal batas maksimal, tidak peduli pinjol. Soal memperhatikan dulu kredit scoring, mereka nggak peduli. Yang mereka peduli adalah bagaimana dia menggait nasabah. Walaupun nasabah itu sudah mengalami galbay 4, 5, atau 6 aplikasi, dia nggak peduli sama sekali gitu. Yang dia peduli targetnya cuma itu teman-teman semuanya. Ya, tinggal dari diri teman-teman semuanya. Jangan ada yang ketakutan, bisa. Tapi selagi Anda masih bertanya sama saya, Bang, FC ada nggak di daerah Karawang? Bang, saya galbay di Bekasi, aman nggak? Bang, saya galbay di Jakarta, aman atau tidak? Saya galbay bang di Kalimantan, gimana ini bang? Selagi Anda masih bertanya hal seperti itu, percaya sama saya teman-teman, hidupmu akan lebih hancur daripada ini. Tidak ada satu solusi pun yang bisa mengeluarkan dirimu dari ini, kecuali dirimu itu sendiri. Ya,
Karena Anda berpegang pada handphone Anda. Anda berkomunikasi langsung dengan debt collector. Sementara sinyal ketakutan itu dikirim melalui handphone. Ya, apa tidak pusing Anda jadinya, teman-teman semuanya? Makanya saya bilangin, kalau Anda sudah tidak terpengaruh lagi dengan ancaman, baik itu WhatsApp, baik itu telepon, ya Anda anggap semuanya persetan, pinjol sangat marah dan mereka sangat takut. Yang dia marahkan adalah Anda tidak mau lagi gali lubang tutup lubang. Otomatis Anda akan lepas dari jeratan itu. Yang mereka takutkan, teman-teman semuanya, mereka berpeluang rugi total. Karena dari mana lagi talangan dana? Ya, orang disuruh buat gali lubang nggak bisa. Orang nggak mau. Diancam pakai debt collector, mereka sudah nggak takut. Ya, mau diancam pakai apa lagi, teman-teman semuanya? Makanya keberanianmu inilah yang menghancurkan pinjol paling awal. Bukan soal aturan OJK. Kalau aturan OJK pinjol nggak mempan gitu loh. POJK nomor 22 dibikin, nggak dipatuhi kok. Tentang aturan penagihan kredit, mulai dibilangin dilarang melakukan penagihan dengan ancaman, dilarang melakukan penagihan dengan intimidasi. Peduli apa pinjol tentang hal itu? Nggak peduli mereka. Mereka anggap semuanya persetan gitu loh. Yang penting mereka bertindak semau mereka aja gitu loh. Itu yang terjadi gitu loh. Makanya satu-satunya yang bisa menghancurkan pinjol adalah mentalmu dibangun. Jangan tertipu lagi dengan penagihan-penagihan sampah yang dilontarkan oleh debt collector. Itu cuma omong kosong gitu loh. Itu hanya pemanis dalam penagihan supaya lebih meyakinkan. Kayak Anda diproses ke jalur hukum, kayak asetmu mau disita, kayak Anda mau dicegat di jalan, keluarga mau dicelakai, bermacam-macam. Itu hanya pemanis dalam versi penagihan. Faktanya cuma satu, mereka ingin menguasai Anda, mendorong Anda untuk terjadi gali lubang tutup lubang. Itu tujuan mereka. Ya, makanya teman-teman semuanya silahkan kompak. Jangan ada yang ketakutan lagi. Anda lihat, debt collector aja dalam melakukan penagihan kompak. Kompak sama-sama melakukan pengancaman dari awal sampai akhir. Sama-sama mengintimidasi, mereka kompak. Masa Anda yang galbay tidak bisa kompak? Harusnya Anda kompak juga, bersatu juga dalam hal itu. Bersatu untuk tidak takut dengan ancaman dan intimidasi. Itu yang paling terpenting gitu loh. Dengan begitu, barulah pinjol bisa dievaluasi. Baru debt collector ini bisa dikurangi. Baru penagihan-penagihan sampah itu hilang gitu loh. Tapi selagi masih membuka peluang untuk takut, membuka peluang untuk cemas, cara penagihan sampah ini tidak akan pernah berakhir. Dan itu dipakai selalu terus-menerus. Karena ini cuma satu-satunya yang bikin berhasil. Ya, itu ya teman-teman semuanya. Saya pesankan buat Anda dimanapun Anda galbay, di pinjol manapun Anda tidak mampu bayar, yang jelas jangan terpengaruh dengan katanya melalui telepon, melalui WhatsApp, melalui email. Hilangkan rasa takutmu, lunturkan semangat pinjol. Semangat pinjol harus kalian matikan gitu loh. Kalau kalian sudah tidak takut lagi, pengusaha pinjol akan ketakutan. Mereka akan cemas dan kebingungan. Ya. Dan begitu juga dari debt collector. Kalau semua ancaman sudah tidak berlaku, debt collector pun akan kebingungan. Mereka akan berbalik menagih dengan cara yang sopan, menagih dengan cara yang SOP. Tapi selagi masih ketakutan, bertanya aman, bertanya gimana, bertanya ini, selamanya ini tidak akan pernah selesai. Dan Anda akan dihancurkan paling depan. Ingat itu teman-teman.